Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan anggota WB2H NPM 19751021, Hana Meliana 19751027, dan Nasmi Fatih 19751030, dan Jatmika Dwi Prabowo 19751032 akan menjelaskan terkait tugas akhir praktikum, yaitu dengan berjudul analisis biaya pakan ikan nila Oreochromis niloticus yang berbahan dasar daun singkong atau Manihot utilissima. Berikutnya adalah dari daftar isi, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode pelaksanaan, keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Itu yang pertama, ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan ikan budidaya air tawar yang memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan karena banyak digemari oleh masyarakat. Yang kedua, pakan adalah salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakannya. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi dan pada umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, kendala yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan yaitu harga pakan yang cukup mahal. Dan yang terakhir yaitu daun singkong memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, yaitu berbahan kering 23,36%, protein kasar 25%, serta serat kasar 16,6%, lemak 9,41%, dan bahan ekstra tanpa nitrogen 34,08%, serta abu yaitu sebesar 8,83%. Menurut Mulyasari 2011. Dan tinjauan pustaka daun singkong. Pengertian daun singkong yaitu tanaman ubi atau singkong Manihot utilissima merupakan salah satu tanaman pertanian utama yang mempunyai nilai sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan. Yang kedua, kandungan daun singkong. Daun singkong mengandung senyawa tanin hingga 3,9% dalam H 4,3% di dalam daun singkong kering. Tanin dapat bersifat negatif karena menurunkan nilai pencernaan protein, tetapi tanin dapat juga meningkatkan recycle N dalam rumen dan meningkatkan sintesis protein mikroba, menurut Antari dan Umi tahun 2009. B. Ikan nila. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur pada tahun 1969, dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia, sekaligus hama di setiap sungai dan danau Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Oreochromis niloticus dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Nile tilapia. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. 1. Tempat dan waktu pelaksanaan. Adapun waktu pelaksanaan penulisan laporan adalah hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 8.30 WIB sampai 16.00 WIB. Penelitian dilaksanakan selama 7 jam dengan menggunakan studi literatur dan menelusuri survei di internet. Tempat pelaksanaan penulisan laporan adalah di rumah masing-masing anggota, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan menjaga jarak setiap individu. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil. Hasil dibagi beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah kondisi umum lingkungan budidaya. Budidaya ikan nila dilakukan di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Budidaya ikan nila yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan kolam terpal sebanyak 2 unit dengan ukuran kolam sebesar 2 x 2 x 2 meter dengan ketinggian air kurang lebih 75 cm dari permukaan kolam. Usaha budidaya ikan nila dengan kolam plastik terpal mengalami beberapa kendala akibat cuaca buruk serta keadaan air yang kurang baik. Sebab yang kedua yaitu budidaya ikan nila. Budidaya ikan nila yang dilakukan oleh peneliti tidak dimulai dari pemijahan, melainkan dimulai dari tahap pendederan. Pendederan adalah kegiatan pemeliharaan benih sampai ukuran tertentu hingga siap untuk dipelihara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menggunakan bibit yang berukuran 6-8 cm dengan bobot 500-800 gram per ekornya, dengan banyak benih 100 ekor per kolam.
Adapun harga benih dengan ukuran 6-8 cm adalah harganya Rp600 per ekornya. Yang kedua adalah pembahasan. Dimulai dari subbab biaya modal, yaitu biaya tetap. Dapat dilihat dalam tabel bahwa biaya tetap yang peneliti pakai yaitu yang pertama ada tusuk bambu sejumlah 10-15 buah dengan umur ekonomis 2-3 tahun. Total harganya Rp100.000. Yang nomor 2 ada terpal ukuran 2x2x2 meter dengan jumlah 2 buah, umur ekonomis 3 tahun, total harganya Rp400.000. Nomor 3 yang kita pakai yaitu serokan dengan jumlah 1 buah, umur ekonomisnya 2 tahun, maka total harganya Rp50.000 dengan total biaya tetap yaitu Rp550.000. Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan bahwa biaya tetap untuk pengadaan suatu unit usaha ini diperlukan biaya sebesar Rp550.000. Pengadaan biaya ini untuk pembelian komponen-komponen dalam pengadaan usaha. Komponen itu antara lain ada tusuk bambu, terpal, dan serokan. Yang kedua ada biaya variabel. Dapat dilihat dalam tabel bahwa biaya variabel yang peneliti gunakan yang pertama ada benih ikan dengan jumlah 200 ekor dengan harga per ekornya Rp600, maka total harganya Rp120.000. Yang kedua ada pakan ikan dengan jumlah 4 kg dengan harga Rp14.000 dan total harganya menjadi Rp56.000. Yang ketiga ada vitamin ikan dengan jumlah 1 paknya harganya Rp50.000, total harga Rp50.000 dengan total biaya variabel yang digunakan Rp226.000. Berdasarkan tabel di atas dapat ditinjau bahwa biaya variabel yang diperlukan dalam usaha ini per produksi adalah sebesar Rp226.000. Biaya variabel ini dikeluarkan untuk pengadaan komponen-komponen seperti pakan ikan, benih ikan nila, dan vitamin ikan. Biaya yang dikeluarkan ini dipengaruhi oleh banyaknya benih ikan. Semakin banyaknya benih ikan, maka semakin besar pula biaya yang akan dikeluarkan. Pembuatan pakan nila. Untuk pembuatan pakan nila digunakan tambahan tepung daun singkong yang telah difermentasi tersebut dengan rincian komposisi pakan sebagai berikut: tepung daun singkong 40%, tepung ikan rucah 20%, tepung dedak 20%, tepung kedelai 10%, tepung kanji 5%, dan feed plus mineral 5%. Selanjutnya, kesimpulan dari penjabaran di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Biaya total dari usaha ikan nila tersebut adalah sebesar Rp776.000 dengan biaya tetap yaitu Rp550.000 dan biaya variabel yaitu Rp226.000. Biaya pakan ikannya adalah Rp56.000 dengan jumlah 4 kilo dan seharga Rp14.000. Pakan buatan dari campuran tepung daun singkong sangat direkomendasikan untuk mengganti pakan pabrik dikarenakan memiliki kandungan protein yang tinggi dan juga lebih ekonomis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.